Mari pagi hari ini kita mau kembali datang menyembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya hadirat Tuhan pasti selalu ada untuk setiap kita anak-anaknya. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan buat setiap kami. Kami menyembah, naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku.
hari ini kita sering mendengar ada berita-berita buruk yang sedang terjadi di antara kita. Belum selesai COVID, muncul lagi hepatitis akut. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini hatinya gemetar, gentar dengan apa yang sedang terjadi. Tapi pagi hari ini mari kuatkan hati untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada apapun di dunia ini yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Justru dalam keadaan-keadaan yang gawat, mari biar hati kita tetap kuat memandang kepada Tuhan. Sebab kasih-Nya lebih dari cukup buat setiap kita. Dia berikan keselamatan. Itulah hal yang terpenting, yang sesungguhnya dunia selalu cari. Namun tidak semua mendapatkannya. Tapi kalau kita dipanggil menjadi anak-anak-Nya dan dicintainya, sungguh itu panggilan yang dahsyat, yang mulia, yang membuat kita harusnya bisa mengucap syukur. Walaupun keadaan genting, walaupun di sekitar kita mendengar berita-berita buruk. Tapi ketika kita percaya bahwa kita adalah anak-anak-Nya, kita ahli-ahli waris kerajaan Allah, maka biarlah dari dalam hati kita ada ucapan syukur yang naik di hadapan Tuhan. Sebab Dia mengasihi kita, Dia Bapa yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Kau Yesus. Oh terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur, dengar apakanku dalam segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kau
kami sembah. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari akui kebesarannya Bapak dan Saudara. Katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselang di pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Amin, amin. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Kami percaya Yesus, Kau Allah yang berkasa. Ya la 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 ya le. Ya la 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 la. Sina la 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 ya le. Sina la 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 ya la 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 ya le. Kaulah Allah yang kami sembah.
Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Engkau pernah meluputkan bangsa yang Kau pilih dari wabah sakit penyakit, kiranya tangan Tuhan yang berkuasa yang sama meluputkan kami dari segala wabah sakit penyakit. Tuhan penolong kami, Tuhan Kaulah Allah yang perkasa. Ya Yesus, Yesus Tuhan. Oh ya la la ba 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 shikira la ba 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 ba. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10 di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari berikan sorak-sorai pada Allah kita. Haleluya, Kau Allah yang besar Tuhan, ajaib, ajaib perbuatanmu. Haleluya. Mari satukan hati, naikkan doa-doa syafaat kita. Nanti dengan kasih Bapak Pendeta Semian yang akan memimpin kita dalam doa syafaat pagi hari. Kami bersyukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan di hari-hari kami ini Tuhan. Kami percaya betapa indah dan luar biasa karya-Mu dalam hidup kami. Bawa kami terus Tuhan untuk naik dan semakin indah di hadapan-Mu. Sebab kami tahu kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami adalah kepala bukan ekor. Sebab kami tahu Tuhan yang terbaik Tuhan sediakan. Bahkan mengangkat kami seturut dengan kehendak-Mu untuk lebih lagi mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati terus bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya hari-hari ini Tuhan akan terus tambahkan kemampuan, kesanggupan bagi para pemimpin dengan hati yang sungguh-sungguh untuk bekerja bagi rakyat, bagi kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tolong pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan provinsi, daerah, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, Tuhan campur tangan supaya Tuhan pemerintahan ini boleh melaksanakan program-programnya dengan baik dan seluruh rakyat Indonesia boleh menikmati
Betapa indahnya berkat Tuhan atas bangsa ini. Berkati keamanan ketertiban yang ada juga Tuhan melalui TNI Polri bertetap. Ada penjagaan pemeliharaan Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk hari-hari ini masalah kesehatan. Hari-hari pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Tuhan pasti menolong. Begitu juga Engkau akan memulihkan setiap kami di dalam menghadapi juga Tuhan hari-hari yang tidak menyenangkan ini. Kalau kami mendengar ada penyakit lagi yang muncul di hari-hari ini Tuhan, membawa banyak orang dalam ketakutan, membawa banyak orang waspada. Tetapi kami percaya sebagaimana Tuhan menolong COVID-19 yang ada, Tuhan pasti menolong. Sehingga setiap kami, keluarga-keluarga bersama anak-anak mereka dalam perlindungan Tuhan. Engkau jauhkan dari hepatitis ini. Biarlah Tuhan semuanya dalam proteksimu dengan hikmat-Mu, kuasa-Mu. Engkau pasti memberkati, memulihkan, menyembuhkan setiap yang sakit. Terima kasih Tuhan, berkati kota kami, kota Semarang, sebagaimana kami tinggal. Engkau memberkati pemerintahan kota, memberkati aparat SKPD yang ada, bahkan seluruh kesejahteraan kota ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berupaya supaya kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kota ini. Bersama gereja-gerejamu, bersama umat-umatmu, kami percaya Engkau sudah memberkati dengan heran untuk kesejahteraan kota tempat tinggal di mana kami berada Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu dalam pelayanan mereka, berkati dalam setiap penggembalaan, biarlah hati mereka terus terpaut kepada Tuhan dan mengajarkan hanya kebenaran firman-Mu bagi setiap jemaat-Mu, sehingga boleh bertumbuh sehat, berakar kokoh yang kuat, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada hari-hari ini, baik mereka dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, terlebih kalau Engkau dapati mereka dalam keadaan berkesusahan, menderita karena sakit penyakit, karena masalah-masalah ekonomi atau masalah rumah tangga, apapun itu Tuhan, biarlah mereka bersandar kepada Tuhan dan mereka ditolong, diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, permohonan kami. Engkau mendengar dari sorga untuk memberkati setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam pengurapan pengudusan Tuhan. Dan kami semua dimengertikan dan kami diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada hari ini kita boleh menyembah Tuhan. Di hari Senin ini, apalagi ini adalah hari libur, mari tetap utamakan Tuhan, mencari Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari yang lain. Hari ini saya mau share dengan Anda sebuah pesan dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3:23 berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Saudara, saya percaya kita sepakat dengan tema kita, yaitu Ephrata, it's time to shine. Ini waktunya untuk bersinar. Dan dalam shine itu S-nya adalah serve excellently dengan kekuatan dari Holy Spirit. Karena itu saya share beberapa waktu yang lalu tentang Daniel yang punya excellent spirit, roh yang excellent. Bagaimana dia melakukan segalanya begitu baik, sempurna, lebih dari rata-rata. Kualitasnya sangat baik. Dan itu dilakukan sampai hidupnya naik jadi kepala dan bukan ekor. Kerinduan saya adalah semua jemaat Ephrata, baik anak muda sampai orang tua, Anda semua menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu sungguh berarti. Hidup hanya sekali. Jangan gunakan hidup dengan sembarangan. Jangan gunakan hidup dengan biasa saja, tapi kerjakan dengan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang siap bersama dengan kita. Karena itu saudara, jadilah orang yang luar biasa. Caranya bagaimana? Camkan Kolose 3:23 ini. Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi lakukan seperti untuk Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat. Lalu ada yang usil dan bertanya, lalu gimana Pak kalau saya mau mencuri? Berarti mencuri yang baik dong. Gimana kalau saya mau berbohong? Apakah ini termasuk dalam apapun juga? Berarti harus berbohong dengan segenap hati. Saudara, sudah ada batasannya di situ, yaitu lakukan untuk Tuhan. Coba semua berkata, lakukan untuk Tuhan. 1, 2, 3, lakukan untuk Tuhan. Mana mungkin Anda akan berbohong untuk Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang berkata, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berdusta. Saudara, jangan menipu, jangan berbohong. Saudara, Tuhan pasti tidak berkenan. Jadi batasannya jelas. Apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang kau lakukan, segala sesuatu itu harus berkenan, harus menyenangkan Tuhan. Hidup yang excellent adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda tahu itu adalah dosa, maka cepat-cepat berhenti. Mengapa? Karena apapun juga yang kau lakukan harus untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk kedagingan manusiamu. Anda juga manusia, kita juga manusia, dan kita punya nafsu, punya keinginan daging. Saudara, bertobat. Mulai hari ini, apapun yang kau lakukan, kalau kau mau excellent, maka lakukan untuk Tuhan. Kalau Anda tahu yang Anda lakukan ini tidak memuliakan Tuhan, maka berhenti, jangan dilakukan. Kalau itu korupsi, berhenti. Kalau itu berbohong, berhenti. Itu mencuri, berhenti. Menyakiti orang lain, berhenti. Kecanduan, berhenti. Kebiasaan buruk, berhenti. Sampai apapun juga yang kamu lakukan, engkau bisa berkata, ini untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu lakukan, yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tapi batasannya adalah jelas. Ini adalah hal yang baik dan benar di firman Tuhan, ya. Jadi Anda tidak boleh melakukan hal yang jahat pakai doa lagi. Tuhan, saya mau mencontek anak-anak yang sekolah. Tuhan, butakan mata bu guru supaya saya bisa nyontek. Saudara, pasti itu tidak benar. Tuhan melihat. Jadi kalau hidupmu mau excellent, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Jadi periksa. Kalau Anda tahu ketika Anda menyakiti orang lain itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, segeralah bertobat, segeralah berubah, ya. Kalau Anda tahu apa yang kau lakukan itu membuat hidupmu jatuh terikat dengan dosa, maka segera bertobat, berhenti. Karena yang harus kau lakukan adalah yang bisa untuk Tuhan. Tapi peringatannya juga bukan sekedar untuk Tuhan, tapi perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi katakan dengan saya, dengan segenap hati. 1, 2, 3. Dengan segenap hati. Lakukan. Orang yang mau hidupnya excellent seperti Daniel, sampai dipakai di 4 raja, terus menerus sebagai kepala orang bijaksana. Hidupnya begitu excellent sampai orang tidak bisa menemukan kesalahannya. Maka yang harus dibuat adalah lakukan dengan segenap hati, sepenuh hati, segenap kekuatan. Apa yang bisa lakukan. Sebenarnya konteksnya ini di Kolose 3 ayat 23 ini adalah peringatan kepada para budak-budak. Karena waktu itu ada para budak yang diperlakukan, dipekerjakan oleh para tuan.
Beberapa di antara mereka menjadi orang Kristen percaya. Beberapa ikut bersama Tuhan yang jadi percaya. Tapi juga masih ada juga budak-budak yang hidup bersama Tuhan yang tidak percaya Tuhan. Tapi ini pesan Paulus kepada jemaat di Kolose. Di ayat 22 ayat sebelumnya berkata begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Baru ayat 23-nya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi disuruh melakukan taat kepada Tuhannya, apapun juga. Saudara, orang yang mau excellent hidupnya, dia harus bisa tunduk kepada aturan, tunduk kepada perintah dari Tuhannya. Taatilah, melakukan seperti untuk Tuhan. Jadi ini penting buat kita semuanya. Bapak Ibu mungkin bukan pegawai, bukan karyawan. Anda mungkin hanya ibu rumah tangga atau Anda kerja sendiri. Tapi tetap kita harus mengembangkan hati yang excellent, hidup yang excellent, yang mentaati peraturan, yang mentaati apa yang harus kita lakukan. Itu hidup yang excellent, saudara. Hidup yang excellent. Jadi Daniel bisa menjadi orang yang punya spirit of excellence karena dia menghormati dan taat kepada raja di atasnya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mau mengalami hidup yang excellent dan naik level, maka lakukan semua yang terbaik, segenap hati, dengan tulus mentaati aturan. Kalau Anda punya bos, punya pemimpin, hormati dan lakukan yang terbaik apa yang diminta oleh pemimpin Anda. Kalau Anda karyawan, perhatikan permintaan bos Anda. Kalau Anda adalah penyedia jasa, ada klien Anda, ada pelanggan Anda, misalnya Anda buka rumah makan, ada pelanggan Anda yang datang, maka berikan yang terbaik kepada mereka. Maka hidupmu akan naik level, punya level excellent. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Apapun juga lakukan. Kalau itu ada di tanganmu, kerjakan dengan yang terbaik. Apa yang kau bisa? Apa yang kau bisa? Suatu kali ada seorang profesor dari sebuah kampus ternama. Ini cerita di Amerika sana, saudara. Tapi profesor ini dia berkulit hitam dan habis dia acara di kampusnya, dia pulang, padahal dia adalah seorang yang sangat terkenal di kota itu. Tapi ketika lewat, ada seorang ibu-ibu di depan rumahnya
mencegah dia. Lihat bapak ini kulit hitam, dikira orang biasa. Lalu dia berkata, "Pak, bisa tolong saya? Bapak tolong saya ini potongin kayu bakar. Lalu saya akan beri bapak uang." Saudara, ini di luar negeri dosen sangat dihargai. Ini profesor, saudara, guru besar. Dia rektor dari satu universitas ternama. Namanya Pak Washington. Dan Pak Washington ini beda, bukan presiden, saudara, tapi dia adalah kepala dari satu sekolah terbesar di kota itu. Dan disuruh motong kayu. Apa yang dia buat, saudara? Dia berhenti sejenak. Ini ibu ini tidak kenal dia. Lalu akhirnya dia buka mantelnya. "Oh, mana saya?" Dia bantu ibu itu, saudara. Dia potong kayu. Dia pecahkan kayu untuk kayu bakar ibu ini. Dan kenapa dia lakukan itu? Dia berkata, "Saya sudah tidak ada kerjaan sore ini. Ini ada yang minta tolong. Sudah saya lakukan." Dan saudara, ketika sudah hampir 1 jam semua sudah selesai, ada seorang mahasiswa yang lewat tempat itu, tetangga dari si ibu ini, dan mengenali, "Loh, Pak Profesor ada di sini. Oh, Pak Rektor di sini." "Oh ya, lo Bapak ngapain? Kok motong kayu di sini?" Wah, lalu sang ibu tadi yang nyuruh ini, "Loh, ini Bapak ini siapa?" "Loh, ini rektor universitas terbesar di kota kita ini. Saya kuliah di sana. Ini Pak Profesor. Ini, wah, pendapatnya dicari oleh Pak Presiden. Ini kalau bicara para menteri mendengar. Ini orang hebat. Ini orang pinter. Oh, maaf Pak Profesor. Saya pikir Bapak tukang biasa." "Oh ya, enggak apa-apa. Aduh, maaf Pak. Aduh, saya bisa kasih uang berapa?" "Wah, enggak, saya enggak mau terima uang Ibu." "Waduh, maaf ya Pak ya." Saudara, tapi sudah terlanjur. Ibu ini jadi malu luar biasa karena enggak kenal, enggak tahu. Tapi yang luar biasa adalah Pak Profesor ini. Dia 1 jam motong kayu bakar dengan semangat. Dan mahasiswanya bertanya, "Kenapa Bapak mau? Kenapa Bapak tidak bilang saja Bapak ini sudah orang terkenal, orang ini?" Profesor berkata, "Enggak, saya memang tidak ada acara sore ini. Dan kalau bisa menolong ibu ini, saya lakukan dengan sukacita." Saudara, hal yang sederhana, tapi kalau lakukan dengan sungguh-sungguh, membuat kasih Tuhan terpancar. Dan orang semakin menghargai profesor ini karena mau menolong. Seandainya mahasiswa itu tidak mengenali, maka sang ibu itu tidak tahu bahwa ini adalah profesor. Tapi tetap dikenal dan dikenal, sang profesor rupanya suka bekerja. Saudara, apapun yang kau lakukan, lakukan untuk Tuhan. Sekalipun hal yang sederhana, apapun yang kau kerjakan, kerjakan buat Tuhan. Kerjakan buat Tuhan. Kalau Anda hanya tukang masak di dapur, masaklah sebagai seorang ahli masak. Kalau Anda hanya ibu rumah tangga yang masak buat suami dan anak-anakmu, beri yang terbaik.
seperti untuk Tuhan, maka masakanmu akan excellent, akan naik level. Kalau Anda hanya bekerja sebagai tukang sampah yang nyapu pinggir jalan, membersihkan sampah, maka engkau harus melakukan menyapu sampah itu dengan segenap hati, dengan sangat bersih, dengan sebagus-bagusnya. Itu excellent. Levelmu melakukan itu sama seperti level orang yang hebat-hebat itu. Seperti Beethoven membuat karya orkestranya, seperti Michelangelo yang sedang membuat lukisannya, seperti mungkin penyanyi, misalnya Agnes Monica yang nyanyi dengan wah luar biasa. Tapi itu memang bidangnya dia, maka dia lakukan yang terbaik. Nah, kalau saudara hanya kerjaannya sebagai tukang sapu jalan, menyapulah dengan kualitas excellent, yang terbaik yang kau bisa. Apa yang kau bisa lakukan? Karena kalau 3:23 itu, apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segenap hati. Coba sekali lagi katakan, lakukan dengan segenap hati. 1, 2, 3. Lakukan dengan segenap hati, bukan separuh. Yang di gereja, lakukan pelayanan dengan segenap hati. Kalau Anda main musik, lakukan segenap hati. Anda jadi singer, segenap hati. Ayo para singer, para WL, kalau di gereja, tugas di depan mimbar, lakukan segenap hati. Kalau memang Anda angkat tangan, memberi contoh pada jemaat, ya angkat tangan tinggi-tinggi. Enggak cuma gini saudara. Ya, oh haleluya, tinggi. Kenapa? Segenap hati. Apa yang kau bisa? Kalau Anda menjadi PKS, mimpin kelompok, segenap hati, gembalakan kelompok Anda. Kuatkan, beri semangat pada mereka. Lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa? Ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kemudian di ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kalau Anda melakukan yang terbaik, maka Anda akan mendapat upah dari Tuhan. Kenapa? Karena kau lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi berkaryalah, jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh, tapi lakukan yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Apa yang gue bisa persembahkan bagi Tuhan? Tentu tadi, apa yang berkenan pada Tuhan. Apa yang kau lakukan yang itu berkenan kepada Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Jangan lakukan dengan setengah-setengah. Walaupun itu tidak seperti orang lain lakukan atau
bukan hal yang istimewa di mata orang lain, tapi kalau itu yang Anda harus kerjakan, kerjakan sebaik mungkin. Tidak usah iri hati dengan yang lain, tapi cari bagian hidupmu yang terbaik. Jadi melakukan semua buat Tuhan ini artinya dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan punya rancangan buat hidup kita. Dan kalau kita ada di satu situasi, satu tempat, satu kondisi, cari apa yang terbaik, the best yang kau bisa kerjakan saat itu, yang sesuai kehendak Tuhan. Kalau Anda sedang berlibur hari ini, karena di tanggal merah, berlibur bersama keluarga, maka apa yang terbaik yang bisa kau lakukan buat keluargamu, lakukan. Engkau bisa melayani istrimu, melayani suamimu, anak-anakmu. Kau punya kesempatan untuk bincang-bincang dengan papa mamamu, lakukan yang terbaik. Selama itu berkenan di hadapan Tuhan, lakukan yang terbaik pada saat itu. Tapi besoknya ketika kau berangkat ke sekolah atau kuliah, lakukan yang terbaik di kuliahmu. Kerjakan papermu dengan baik, siapkan ujianmu dengan baik. Kalau Anda bekerja, kerja dengan terbaik. Kalau kemudian Anda pelayanan di gereja, beri yang terbaik. Itu excellent. Kualitasnya itu disetel pada memberi yang terbaik, pada apa yang Tuhan percayakan. Maka tidak akan susah untuk punya hidup yang naik. Karena engkau memang excellent di bidang itu. Terbiasa memberi yang terbaik. Terbiasa beri yang terbaik. Jadi apa yang bisa kau berikan kepada Tuhan? Beri yang terbaik. Jadi mundur sedikit ke belakang. Anda mungkin akan berkata, tapi Pak Handoyo, saya gak seperti itu. Pak Agus bagus main keyboardnya, saya gak bisa main keyboard. Wah, itu Pak Estu suaranya bagus, kalau WL saya gak pinter WL. Saudara, cari apa yang terbaik dari hidupmu yang bisa kau berikan. Tuhan tahu seperti apa kemampuanmu. Kalau engkau mau meningkatkan, memberi yang terbaik, pasti itu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau diinginkan Tuhan untuk terbang seperti burung Raja Wali, pasti engkau diberi sayap oleh Tuhan. Tapi ternyata gak diberi sayap, ya mungkin Anda harus terbang pakai pesawat ya. Tapi artinya Anda harus tahu bahwa Anda tidak perlu iri hati kepada burung Raja Wali yang terbang tinggi, karena dia punya sayap. Kenapa? Karena memang dia diberi sayap untuk terbang. Asal dia menjadi burung yang terbang, yang terbaik, itu menyenangkan Tuhan. Kalau Anda tidak bisa lari secepat kijang rusa, yang lari sangat kencang sekali, ya Anda hanya bisa maksimalkan 2 kaki Anda, nggak seperti rusa kijang yang 4 kakinya itu kan. Tapi kalau Anda adalah kijang dengan 4 kaki, ya larilah secepat kilat, karena Tuhan beri kemampuan itu. Kalau Anda adalah ikan, jadilah ikan yang berenang paling cepat. Tapi kalau Anda adalah manusia, jadilah segambar serupa dengan Tuhan. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan sebaik mungkin. Mau Anda masih anak-anak, masih sekolah, pelajar, mahasiswa, Anda sudah menikah, atau bahkan nanti Anda sudah menjadi opa, oma,
ada para lansia. Jadilah lansia yang excellent. Jadilah opa oma yang excellent. Jangan cuma jadi opa oma yang mengeluh dengan keadaan, tapi apa yang kau masih bisa, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kau masih bisa melayani dengan doa, berdoalah segenap hati. Kau masih bisa menasihati anak cucu, nasihati anak cucumu. Bahkan saya melihat masih ada banyak oma-oma yang masih bisa masak sehat. Masak sehatlah yang terbaik buat cucu-cucumu itu, sehingga bertumbuh dengan luar biasa. Ada bapak ibu yang sudah lanjut usia, tapi masih bisa kerja. Kerjalah dengan sukacita. Yang terbaik yang kau bisa buat Tuhan, maka engkau akan menjadi opa oma yang tetap excellent. Apa yang kau bisa? Loh, tapi Pak Handoyo sekarang sudah gak bisa lagi. Saya sudah gak bisa lagi naik nyetir mobil sendiri, sudah gak boleh, takut nabrak. Ya sudah, kalau memang sudah gak bisa ini, tapi masih bisa yang lain? Masih bisa. Bisa apa? Bisa goreng telur. Gorenglah telur yang terbaik. Masih bisa baca Alkitab? Bisa, baca Alkitab yang terbaik. Masih bisa menasihati, memberi semangat, meleponi teman-teman, ayo semangat. Teleponi, ayo semangat. Saudara, ambil bagian apa yang kau bisa buat Tuhan. Jangan fokus kepada apa yang kau tidak bisa. Fokus pada apa yang kau bisa. Maka hidupmu akan jadi yang terbaik. Hidupmu akan naik level. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, ya rabarala rataka pasandara bara. Tolong kami Tuhan, setiap waktu, setiap detik, biar hidup kami maksimal, biar kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan kami layak menerima, tidak kurang dari yang terbaik. Tuhan hanya layak menerima yang terbaik dari hidup kami, yang terbaik dari pemikiran kami, yang terbaik dari sikap hidup kami, yang terbaik dari tingkah laku kami, yang terbaik dari pekerjaan kami, yang terbaik dari sekolah kami, yang terbaik dari apa yang kami lakukan. Tuhan layak menerima, tidak kurang dari yang terbaik. Hari itu Tuhan, jamah semua anak-anak-Mu, semua murid-murid-Mu yang mau belajar melalui kebenaran-Mu hari ini. Biar kami melakukan pesan firman-Mu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga kami punya excellent spirit, hidup yang terus memberi yang terindah kepada Tuhan. Sempurnakan buat kami naik level. Berkati semua anak-anak sedang melayani hari ini. Berkati semua jemaat yang telah ikut saat teduh pemuritan. Biar kami menjadi murid-murid-Mu yang bertumbuh. Apapun yang kami lakukan hari ini,
kemanapun kami pergi, Tuhan beserta dan membuat kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Hidup excellent. Tuhan memberkati.